Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Sudah beberapa hari Zaskia mengurung diri di kamar. Dia tidak mau berbicara dengan siapapun kecuali pada ibu, mama, papa, dan Salsa. Saya pun memilih diam termasuk pada Mirna. Saya menerima sikapnya tersebut dengan hati yang tidak kalah sedihnya. Tak pernah bermimpi bahwa rumah tangga kami akan seperti ini. Semua terasa begitu rumit. Kehidupan berpoligami memang tidak semudah yang dipikirkan. Hari ini saya merasa sangat lelah, terlalu banyak pikiran, mungkin itulah penyebabnya. Untuk itu saya memilih pulang lebih awal. Ruangan kerja merupakan tempat yang menjadi tujuan saya untuk beristirahat. Baru saja merebahkan diri di atas sofa, telinga saya menangkap suara keributan yang berasal dari ruangan tamu. Jangan Mirna, ibu mohon, kamu jangan pergi, kamu mau kemana? Maafkan ibu, semua ini salah ibu, ucap ibu memohon diiringi dengan suara tangis. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Mirna? Saya segera bangkit. Maafkan saya bu, semua ini bukan salah ibu, saya yang setuju untuk menikah dengan Mas Arif. Saya yang menjadi orang ketiga di sini, saya jahat karena telah menyakiti hati Mbak Zaskia. Mirna pun sama, terdengar suara isak tangisnya. Saya segera memburu langkah. Zaskia, yakinlah ini tidak benar nak. Jika kamu mau marah, marahlah pada orang tua ini. Ibu yang memaksa Arif untuk menikah lagi. Suara ibu memohon. Ada apa ini? Semua mata menatap ke arah saya. Mirna tampak sudah siap dengan kopernya. Gadis itu kelihatan akan pergi jauh. Zaskia seperti biasa masih membuang muka. Sedangkan ibu, ya Allah ibu, saya mendekap tubuh wanita yang sudah tidak muda itu lagi. Saya benar-benar tidak habis pikir apa mereka sedang bertengkar. Mirna mau pergi, Rif. Suara ibu tercekat. Wanita yang telah melahirkan saya tersebut kelihatan panik. Mata saya melihat ke arah Mirna. Gadis itu menundukkan wajahnya, sedangkan Zaskia masih dalam geningnya. Maafkan ibu, Rif. Semua terjadi karena ibu. Ibu kembali menyalahkan dirinya. Dia kelihatan sangat menyesal. Lebih daripada itu, ibu juga kelihatan tersiksa dengan situasi belakangan ini. Wallahi, saya tidak pernah marah, bahkan menyesal karena telah mengikuti ibu. Saya tidak tahu ada apa dengan kalian berdua, tapi jika ada yang harus pergi dari rumah ini maka sayalah orangnya. Sekarang terserah kalian maunya apa. Saya benar-benar kecewa dan marah. Sudah muak dengan semua ini. Mereka benar-benar egois. Siang malam saya terus memikirkan jalan keluar yang terbaik agar tidak ada yang merasa tersakiti lebih dalam. Meskipun akan sangat sulit adanya. Tapi kenapa mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri? Tidak tahukah mereka bahwa saya sudah cukup bersabar? Bahkan saya pun termasuk korban dalam masalah ini. Adapun dengan Mirna, saya akui bahwa saya salah karena belum bisa tegas dan sudah berbuat tidak adil kepadanya. Mungkin dia merasa tertekan bahkan dimusuhi di rumah ini. Dan saya berusaha mengerti untuk itu. Selama ini saya terlalu cuek dan tidak memberikan perhatian kepadanya. Sedangkan dia selalu memperhatikan apa yang saya makan. Karena memang hanya itu yang bisa dia lakukan. Sedangkan pada Zaskia saya merasa kecewa. Kecewa karena dia tidak mempercayai saya. Saya tahu tidak mudah baginya untuk menerima wanita lain dalam rumah tangga kami. Namun bagi saya ini dia cukup kekanak-kanakan karena ibu sampai memohon kepadanya. Saya menatap tajam ke arah Zaskia. Dia tampak bergeming. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Saya kemudian berlalu dan membawa ibu pergi. Sambil jalan saya mendengar suara berat seseorang berucap, "Papa juga kecewa sama kamu Zaskia. Kemana perginya hati nurani dan pikiran kamu?" Setelah kalimat itu saya tidak mendengar apa-apa lagi. Ya Allah, berikan kami ilmu keikhlasan. Setelah kejadian itu, semua berjalan seperti biasa. Mirna dengan aktivitasnya dan Zaskia pun begitu. Meskipun mereka belum saling bicara, untuk memperbaiki keadaan saya berinisiatif untuk kembali ke kamar. Meskipun Zaskia masih dengan diamnya, saya juga mencoba untuk tidur di kamar Mirna. Meskipun masih terasa aneh dan asing, namun biarlah waktu yang akan merubah segalanya. Entah cara ini bisa merubah keadaan atau tidak. Yang jelas semua telah terjadi. Setidaknya Mirna tidak merasa tertekan lagi dengan kehadiran saya yang berada di sampingnya. Dengan begitu saya berharap perasaannya akan lebih baik. Begitu juga dengan Zaskia. Saya tidak ingin dia larut dalam kesendirian yang bisa saja membuat dia terus terpasung dalam pikiran-pikiran buruk. Selain itu saya ingin dia mulai terbiasa dengan kehadiran Mirna. Zaskia harus bisa menerima keadaan ini, cepat atau lambat.
Jangan katakan bahwa semua ini mudah bagi saya. Tidak, semua ini sangat rumit dan membuat saya tertekan. Karena masalahnya berurusan dengan dua hati yang harus saya jaga. Masalah yang mungkin akan terus saya hadapi sepanjang hidup. Karena saya memutuskan untuk mempertahankan kedua pernikahan saya. Saya pun harus bisa menekan ego saya sebagai seorang imam. Namun saya bukanlah orang yang mengedepankan amarah dan nafsu belaka, karena saya masih punya rasa takut akan kemurkanya Allah. Saya takut di padang mahsyar nanti berjalan dalam keadaan pincang karena tidak bisa berbuat adil. Hati saya berusaha untuk menerima takdir mahligai dua cinta ini, dan saya berharap semuanya berdasarkan karena cinta dan ridho Allah semata. Jika saja saya tidak mempunyai iman dan keyakinan, akan menjadi mudah bagi saya untuk memaksa bahwa bahkan mungkin mencampakkan Zaskia yang tidak bisa berbuat apa-apa selain di tempat tidur dan di atas kursi rodanya, untuk kemudian memilih bersenang-senang dengan Mirna. Pun sebaliknya, saya bisa saja memilih bersabar untuk wanita yang saya cintai tersebut dan memutuskan untuk menceraikan Mirna. Saya tengah asik dengan file di tangan serta laptop yang berada di atas tempat tidur. Malam ini dan selanjutnya sebaiknya Mas bersama Mbak Zaskia, ucap Mirna sembari menaiki tempat tidur. Ini adalah malam keempat saya berada di ruangan yang tidak terlalu besar ini. Terkadang saya merasa seperti tamu di sebuah penginapan yang harus berganti kamar setiap harinya. Semalam saya berada di kamar utama di mana Zaskia berada semalam di sini. Kenapa? Tanya saya singkat sembari tetap fokus pada laptop. Insya Allah saya tidak apa-apa. Mirna menjeda sejenak. Perhatian saya beralih kepadanya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaannya, Mas. Saya kan juga wanita. Suara itu terdengar lemah dan ada rasa bersalah di dalamnya. Wajahnya menunduk. Hingga detik ini Mirna masih belum berani menatap saya. Kamu menyesal dengan semua ini? Gadis itu menggeleng lemah. Bukan itu maksud saya, jawabnya. Lalu tanya saya lebih lanjut. Mas jangan salah paham. Saya tidak pernah menyesal karena sudah menikah dengan Mas. Hanya saja saya tidak ingin merusak kebahagiaan Mas, Mbak Zaskia dan juga Salsa. Rasanya saya cukup bisa menebak maksud dari perkataan Mirna. Gadis itu ingin mengalah. Saya mengembuskan napas dengan berat. Dia masih saja belum berubah. Kenapa dia terus berpikir bahwa perpisahan dengannya merupakan satu-satunya jalan? Tidakkah dia bisa melihat saya juga sedang berusaha untuk memperjuangkannya? Ya Rob, maafkan saya Mas, sepertinya Mirna tahu bahwa saya tidak suka dengan ucapannya tadi. Jadi kamu maunya kita berpisah? Tanya saya memastikan. Wajah gadis itu semakin menunduk, seperti menahan sesuatu. Iya Mas, jawabnya. Rasanya saya ingin tertawa, menertawakan diri saya sendiri tepatnya. Apa pernikahan ini tidak berarti apa-apa untuk kamu? Allah benci perceraian Mirna. Saya sedang berusaha, apa kamu tidak bisa melihat itu? Saya berusaha mempertahankan kedua pernikahan saya. Kamu yang bilang bahwa saya harus bersikap adil. Kemana semua itu? Saya kembali mengambil nafas. Dada pun rasanya sesak saat ini. Maafkan saya Mas, saya tidak ingin membahas masalah ini lagi. Sebaiknya kamu istirahat. Saya mematikan laptop dan meletakkannya di atas nakas.